Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana kita telah diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga dapat lagi berkumpul di acara Ta'aruf dan LPKS Al-Ihsan 2021. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selamat malam Akang Teteh semua, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabar Gimana kabarnya harus jawab dengan semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, siap? Siap. Ya, Oke, boleh dibuka ya mikrofonnya semua. Bagaimana Kang Teteh semua kabarnya? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Oke, kita sudah bertemu di pekanan berapa? Ayo siapa yang tahu? 9. 8. 8. 98 ya. Itu 8. Kita nanti Mantap. Berarti kita sudah memasuki pekanan-pekanan LPKS. Nah, untuk itu Akang Teteh peserta dan panitia diharapkan jangan cambedut bin cemberut, apalagi sampai ngalengut bin tikus ruk. Jadi harus diisi lagi semangatnya ya semua. Kita cek sound dulu. Kemarin kan sudah ya dari kelompok 1 sampai 10. Nah, giliran sekarang dari kelompok 11. Halo kelompok 11, apakah ada suaranya? Kelompok 11, mana suaranya? Ada teh, ada. Oke, jangan lupa ya, kelompok yang dipanggil harus mempersiapkan semangat terbaiknya, dibuka mikrofonnya. Kelompok 12, mana suaranya? Halo, kelompok 12, apakah sudah hadir? Hadir. Mantap. Kelompok 13, mana suaranya? Hadir teh. Hadir. Hadir. Kelompok 14, mana suaranya? Hadir teh. Mantap. Akang Teteh panitia boleh ya dicatat nih kelompok yang terheboh dalam menjawab sapaan. Lanjut, kelompok 15. Mana suaranya kelompok 15? Hadir teh. Ya, kelompok 16. Kelompok 16, mana suaranya? Halo, apakah kelompok 16 sudah hadir? Oke, mungkin terkendala jaringan ya teman-teman. Lanjut kita ke kelompok 17. Kelompok 17 apakah sudah hadir? Hadir teh. Hadir teh. Mantap, kompak sekali ya ini kelompok 17. Lanjut kita kelompok 18. Kelompok 18 mana suaranya? Hadir teh. Mantap. Kelompok 19 nih, kelompok terakhir harus makin semangat. Kelompok 19, mana suaranya kelompok 19? Hadir teh. Hadir. Ya, kelompok 20. Kelompok 20, halo. Kelompok 20, mana suaranya? Hadir teh. Wah, mantap sekali. Udah ya sampai 20. Kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, kita masih ada yang lemes-lemes nih. Saya mau kasih salam 3 bahasa. Di sini
Semuanya ada yang dari luar Sunda. Ada. Coba, Cung, siapa yang dari luar Sunda? Saya teh dari Jambi teh. Wah, mantap. Kita belajar salam Sunda ya. Perhatikan, begini lagunya. Di sini, versi Indonesianya dulu ya. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Nah, untuk bahasa Sundanya, kita praktek ke bahasa Sundanya dulu, oke? Yang dari luar Sunda, semangat ya. Lagunya begini. Di dieu mah di dieu urang patepang deui. Di dieu mah di dieu urang patepang deui. Salam, 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 salam. Hey, oke. Kita salam untuk teman-teman semua santri dan santriwan santriwati Al-Ihsan di seluruh Indonesia. Mulai ya semuanya, boleh dibuka suaranya biar menambah semangatnya. Siap. 1, 2, 3. Di dieu mah di dieu urang patepang deui. Di sini Rawa. Ada. Halo, ada yang dari Wong Jowo yang pesantrennya Ada. di Bandung? Dua. Menyebutkan namanya? Siti Nurali. Mantap sekali. Nah, sekarang salam versi Jawa ya, yang dari Jawa mohon luruskan apabila ada kekeliruan. Salam versi Jawa. Wonten mriki papanggihan sami. Wonten mriki papanggihan sami. Salam, 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 monggo. Oke. Wonten mriki papanggihan sami. Betul yang orang Jawa? Oke, kita langsung coba ya. Semuanya harus belajar nih, kita belajar kekayaan budaya Indonesia. 1, 2, 3. Wonten mriki papanggihan sami. Wonten mriki papanggihan sami. Salam, 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 monggo. Monggo. Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masih ingat jargon Al-Ihsan? Kayaknya udah mulai semangat nih. Coba kita jargon dulu. Ta'aruf dan LPKS 2021. Lillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah suara saya putus-putus? Tidak? Tidak teh. Tidak, Teh. Nah, kita kan sudah masuk ke pertengahan pemateri ya. Pemateri tentang LPKS, tentang kepemimpinan. Nah, kita harus semangat nih. Karena yang akan memandu kita juga pada hari ini merupakan moderator yang luar biasa sekali. Baiklah, kepada panitia dan atau operator, boleh ditampilkan CV moderator kita pada malam hari ini. Teman-teman yang mau minum, boleh minum dulu. Disiapkan alat tulisnya, disiapkan pendengarannya. Jangan lupa, jangan nundutan ya. Disiapkan semangatnya. Sok, boleh yang mau minum, boleh minum dulu. Nah, beliau ini
merupakan Menteri Kominfo Ospay 2021. Boleh dilihat ya riwayat pendidikannya. Beliau dari SD Awilarangan, MTS Al-Mukhtariyah Mande, MA Al-Mukhtariyah Mande, dan sekarang di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, pendidikan fisika. Wah, mantap sekali. Boleh nih yang mau tanya-tanya fisika, boleh ya nanti di kontak. Dan riwayat organisasi juga, beliau merupakan seorang aktivis organisasi ya, jadi seorang organisator. Dan boleh dilihat pengalaman organisasinya di slide berikut. Boleh ditampilkan lagi? Apakah masih ada? Nah, baik. Marilah kita sambut moderator malam hari ini kita dengan takbir Teh Melati Fauzia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silahkan, Mangga Teh Mel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya jelas ya? Putus-putus ya? Jelas Teh. Jelas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya malam ini kita bisa berjumpa. Pada kesempatan Teteh diberi kesempatan sebagai moderator pada malam hari ini. Salam kenal semuanya, salam kenal dan selamat malam juga semuanya. Coba Teteh mau kenalan dulu nih, dari kelompok 1 ada. Kelompok 1 orang paling jauh dari mana nih? Dari Bima Teh. Oh, dari Bima. Bima teh Nusa Tenggara Barat ya? Iya. Oh iya. Tadi juga ada teman tuh orang Bima. Kelompok 2 yang paling jauh dari mana nih? Kelompok 2 ada. Halo, kelompok 2 ada. Ada. Hadir Teh. Paling jauh orang mana nih? Paling jauh orang mana? Kayaknya orang Garut deh. Tasik Garut. Teh. Garut mah deket atuh. Deket itu mah. Oke, kelompok 3 ada suara? Ada suaranya kelompok 3? Ada Teh. Oke, ada. Pergi di asrama ya? Kelompok 4 ada? Oke, kelompok Ada Teh. kelompok selanjutnya lengkap ya. Nanti di absen satu-satu. Kelamaan ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai sambil menunggu pemateri, coba ada yang tahu gak LPKS itu apa sih, singkatan dari apa? Oke, yang tahu bisa open mic. LPKS, apa sih LPKS itu? Kan dulu mah taunya LDKS, kalau di sekolah di sini ada LPKS. Ada yang tahu LPKS itu apa? Ada yang tahu gak? Nanti dikasih hadiah jodoh dari Allah. Saya Teh. Latihan pengenalan Coba. Latihan. pengenalan santri. Latihan pengembangan kepemimpinan santri Teh. Oke, betul. Latihan pengembangan kepemimpinan santri. Nah, jadi LPKS ini nanti akan mengembangkan jiwa kepemimpinan kalian. Nanti dilihat nih, jiwa kepemimpinan kalian itu seperti apa dan bagaimana ya. Meskipun secara online, silakan kalian tunjukkan jiwa kepemimpinan kalian secara maksimal. Nah, kita sapa dulu ya. Bapak pematerinya udah ada belum ya? Oh, masih belum ada ya. Sambil menunggu, coba mau tes jargon lagi semuanya open mic. Gimana jargonnya Teh? Oh, siap. Oke, semuanya dibuka, mikrofonnya dibuka dulu. Tes jargon dulu. Siap ya. Ta'aruf LPKS 2021. Alhamdulillah.
Allahu Kayaknya ada yang putus-putus ya sebagian. Ya tapi gak apa-apa. Nah sambil menunggu kita baca dulu ininya aja ya. CV dari pemateri pada malam hari ini. Tim Pubdoc bisa di share screen. Share screen. Ya baiklah, maaf ya baru keluar sebentar. Nah, pemateri pada malam hari ini namanya Kang Ahmad Afandi SKOMI ya. Beliau lahir di Subang 28 Februari tahun 1992. Bentar ya, sambil dilihat dulu. Oh, masih belum ada. Jenis kelaminnya laki-laki ya, statusnya masih belum kawin nih, masih jomblo Kang Ahmadnya. Alamat rumahnya di Subang, emailnya bisa dilihat, nomor teleponnya bisa dicatat nanti siapa tahu ada perlu. Untuk pendidikan formalnya ada di SDN 4 Sagala Herang tahun 2004 tahun lulusnya ya. Lalu di MTSN Cisalak tahun lulus 2007. Lalu MA Al Islah Sagala Herang tahun 2010. Lalu di Sunan Gunung Jati Bandung itu lulus tahun 2016. Berarti Kang Ahmad lulus tahun 2017 masuk ya. Nah, pendidikan non formalnya di Ponpes Alisan itu dari tahun 2012 berarti sampai tahun 2016. Lalu pernah kursus bahasa Inggris di BEC Pare Kediri tahun 2018. Nah, pengalaman organisasinya di Ospaya Al Uswah itu sebagai presiden ya tahun 2015-2016. Lalu di Menwa juga beliau aktif juga di Menwa sebagai Danton ya tahun 2014-2016. Lalu di Kraftologi Matahari sebagai koordinator bidang latihan. Nah, for your information ya, Kang Ahmad ini sekarang menjadi seorang perwira TNI Angkatan Udara kalau nggak salah, dan beliau pun kemarin ketika kalau di TNI itu beliau menjadi lulusan terbaik. Untuk lengkapnya ada di IG Alisan, nanti bisa dilihat dan di follow juga ya IG Alisannya, nanti bisa dilihat. Nah mungkin itu sambil menunggu kita cek dulu ya. Kalau Kang Ahmadnya masih belum ada. Beliau aktivis di Alisan dan juga aktivis kampus yang gimana ya, karena teteh tahunya selewat, beliau orangnya itu baik dan juga sangat jiwa kepemimpinannya sangat bagus ya. Nah silakan sambil nunggu nih bisa tanya-tanya dulu, misalkan tanya teh gimana sih Kak Ahmad atau nanya yang lain, atau bisa disambung dulu sama Teh Silmi. Teh Silmi ada? Hadir teh. Teh Silmi sambil nunggu ini saya kontak dulu ya pematerinya. Oke. Nah, kan tadi sore kita belum mereview nih. Sekarang siapa yang mau mereview materi yang tadi sore telah disampaikan? Boleh mengacungkan tangannya atau langsung on microphone.
Halo, Akang Teteh peserta. Halo Teh. Oke, Halo. yang mau mereview materi tadi sore, mangga dipersilahkan. Ya, Teh. Sebutkan namanya ya, biar Saya boleh, dicatat oleh Teh? ya. Tes. Boleh banget, Nama- atuh sok mangga. Andika Pertama dari kelompok 2 Al-Bujali. Wah, kita kedatangan artis nih ya teman-teman. Mangga, Kang Andika. Tadi itu ada yang matanya dengan tajidun niat atau perbaharu niat, terus filosofi istilah santri, terus peran santri, terus tugas santri. Di sini akan menyebutkan tentang tajdidun niat. Yang pertama, yang tajdidun niat ada 3. Yang pertama ikhlas, ada dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Terus yang kedua, jaga amal, ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Dan yang ketiga, luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, sempurnakan dengan tawakal. Terus ada juga dengan filosofi istilah santri. Ada 5. Yang pertama, sin, kepanjangan dari sabiqul khair, yang artinya pelopor kebaikan. Yang kedua, nun, kepanjangan dari nasibul ulama, artinya penerus ulama. Yang ketiga ada nun, kepanjangan dari tarikul ma'asyi, yang artinya orang yang meninggalkan maksiat. Yang keempat, nun, kepanjangan dari ridho Allah, yang artinya ridho Allah. Yang kelima, nun ya, kepanjangan dari al-yaqin, artinya keyakinan. Terus juga ada peran santri. Peran santri ada 3. Yang pertama, menumbuhkan dan memelihara tradisi intelektual, mewujudkan gagasan dinamis, menyatukan unsur-unsur akademis, serta menumbuhkan pergerakan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, ada menciptakan kedamaian di tengah gencarnya sosial media yang menyebarkan fitnah. Yang ketiga, menumbuhkan integritas dalam masyarakat. Terus juga di sini ada tentang ajari anak cinta Nabi dan jadilah teladan bagi mereka. Maksudnya itu kalau kita jadi guru hanya transfer ilmu, maka ada saatnya kita tak lagi dibutuhkan. Karena Google bisa lebih cerdas menjawab segala hal. Tapi kalau kita jadi guru transfer adab, akhlak, takwaan, dan keikhlasan, maka selama kita dibutuhkan. Karena Google tidak memiliki semua itu. Mungkin segitu teh review dari ceramah, bukan ceramah materi tadi sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Andika Pratama. Mantap sekali ya. Kita siapa lagi yang mau melengkapi review atau mau menambah gitu review tadi sore, boleh langsung mengacungkan tangan atau langsung Boleh, Teh? Resti. silahkan dari perempuan dulu. Silahkan mangga Teh Resti. Nah, dari materi yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ramdan mengenai tata kesantrian di Ponpes Al Ihsan, yang pertama itu kita itu harus luruskan niat dulu. Atau ada tajdidun niyati yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada ikhlas, yang kedua ada jaga amal, yang ketiga luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, dan sempurnakan dengan tawakal. Kemudian ada filosofi istilah santri. Yang pertama ada sin, yang memiliki arti pelopor kebaikan. Yang kedua ada nun, yang memiliki arti penerus ulama. Yang ketiga ada ta, yang memiliki arti orang yang meninggalkan maksiat. Yang keempat ada ro, dari itu artinya ridho Allah. Yang terakhir ada ya, yang memiliki arti yakin gitu. Kemudian ada peran santri. Yang pertama, menumbuhkan dan memelihara tradisi intelektual. Yang kedua, menciptakan kedamaian di tengah gencaran sosial media yang menyebarkan fitnah. Yang ketiga ada menumbuhkan integritas dalam masyarakat. Kemudian ada tugas santri itu ada 2. Yang pertama tafakuh fiddin, yang terdiri dari taklim, ta'dib, dan tarbiyah. Kemudian ngaji dan ukir prestasi. Terus yang kedua ada mengabdi. Di antaranya ada aktif di organisasi dan khidmat kepada guru dan ilmu. Kemudian ada tantangan yang
yang disebut juga 7V. Yang pertama ada food and drink, fashion, fun, dan film. Kemudian ada Teh, maaf suaranya putus-putus. suara saya masih terdengar. Terdengar teh. Jelas, teh. Terdengar. Jelas, teh. Jelas. Kemudian ada tantangan, ada 7 tantangan bagi santri. Yang pertama ada food and drink, yang kedua ada passion, yang ketiga ada fun, yang keempat ada film, yang kelima ada pre-sex, yang ketujuh ada pre-love, yang ketujuh salah tadi ada pre-tingster. Ya, udah teh, terima kasih. Siap, hatur nuhun Teh Resti. Tadi siapa yang mau mereview lagi dari laki-laki? Saya teh. Ya, boleh. Silahkan, jangan lupa sebutkan nama dan asal kelompok. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Iwan Setiawan. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan mereview ulang apa yang telah disampaikan oleh pemateri tadi, yakni Bapak Ramdan Juniarsyah mengenai tata kesantrian di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Ini tidak jauh berbeda dengan reviewan hasil dari teman-teman. Di antaranya yang tadi dibahas, yaitu di mana kita perlu melakukan pembaruan niat atau disebut dengan tajdidun niyati. Di antaranya ada 3, yaitu ikhlas, menjaga amal, dan luruskan niat atau maksimalkan ikhtiar, sempurnakan dengan tawakal. Selanjutnya ada beberapa istilah dari filosofi santri yang artinya itu santri adalah pelopor kebaikan, santri adalah penerus ulama, santri adalah orang yang meninggalkan maksiat, santri adalah mencari ridho Allah, dan keyakinannya yang istiqomah. Selanjutnya ada peran santri menurut Kiai Haji Yahya Khalil. Di antaranya ada 3, yakni menciptakan kedamaian di tengah gencarnya media yang menyebarkan fitnah. Yang kedua, menumbuhkan integritas dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menumbuhkan dan memelihara tradisi intelektual, mewujudkan gagasan dinamis, menyatukan unsur-unsur akademis, menumbuhkan pergerakan ke arah yang lebih baik. Lalu ada tugas santri, di sini ada 2 poin, di antaranya tafakuh fidin, yakni santri diharuskan untuk paham mengenai agama secara mendalam. Ada beberapa poin, di antaranya taklim seperti kajian-kajian, takbid, pembentukan akhlak, dan tarbiyah. Lalu ada ngaji dan ukir prestasi. Lalu tugas yang kedua yaitu mengabdi. Salah satu contohnya aktif di OSPAI, khidmat pada guru, dan menjaga alma mater. Mungkin itu review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iwan. Dari Akang Teteh yang lain, boleh siapa yang mau mereview lagi nih materi yang tadi sore? Atau mungkin bisa menambahkan ya menurut pandangan pribadi gitu berdasarkan dari materi yang telah tadi disampaikan. Teh, menurut aku nih mau menambahkan, oh jadi ini jadi gini, ini jadi gini. Boleh? Alisa, yang mau mereview dipersilahkan. Si Teh. Susi izin mereview Teh. Mangga Teh Susi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Susi Siti Rosbaeni dari kelompok 18 Ali At-Tantawi. Saya mungkin di sini akan sedikit menambahkan ya yang tadi disampaikan, yang itu untuk menguatkan niat. Yang pertama itu pasti datang dari diri sendiri dengan mempunyai visi ke depan. Kemudian kita juga harus berada di lingkungan dan teman-teman yang baik dan ada maksudnya teman-teman yang mengingatkan di saat kita melakukan kesalahan. Kemudian mengenai kita itu berusaha itu jangan mengejar dunia itu sebenarnya bisa dapat, tetapi tidak akan banyak.
walaupun banyak itu tidak akan puas. Walaupun puas, ingat bahwa dunia itu tidak selamanya dimiliki. Jadi harus menyeimbangkan antara akhirat dan dunia. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh. Dari yang lain, apakah ada lagi yang mau mereview atau boleh menyampaikan kesan pesan? Oh, ternyata di ta'aruf teh mau mengeceng gitu. Canda. Jadi ta'aruf teh mau kenal lebih dekat gitu. Sekarang kan udah pertemuannya udah menginjak ke pertemuan 8 ya. Jadi kan sudah ada pertemuan-pertemuan intens, banyak kerjasamanya dengan kelompoknya. Nah, selama ini apakah apa yang telah dirasakan akan teteh semua? Ini kan berhubung kita juga akan segera selesai, kita akan segera usai karena pertemuannya tidak terasa ya akan cepat berakhir. Bagaimana nih kesan pesan selama 8 pertemuan kali ini? Boleh ada yang mau menyampaikan? Teh, aku ada perkembangan nih, aku sudah ta'arufan dengan siapa gitu. Boleh banget ya menyampaikan kesan pesan atau masukan. Juga Teh ini menurut aku ta'aruf LPKS ini gini gini gini, mau ada saran boleh banget silahkan kepada Akang Teteh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teh izin menyampaikan pesan dan kesan selama LPKS. Boleh, silahkan Kang Nurip. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Nurip Al-Munawir dari kelompok 11 Ibnu Malik. Kesan saya selama mengikuti LPKS dari awal sampai akhir. Yang pertama, alhamdulillah saya termasuk orang yang beruntung bisa mengikuti LPKS ini. Karena tahun kemarin kan saya termasuk bidik misi gitu. Jadi masuk alisan itu agak terlambat. Jadi angkatan saya yang dahulu sudah melaksanakan LPKS, sedangkan saya yang bidik misi kan agak terlambat, jadi belum bisa mengikuti LPKS ini. Dan sekarang alhamdulillah saya bisa mengikutinya walaupun secara online. Dan dengan LPKS ini saya jadi lebih tahu sejarah pesantren itu seperti apa, guru-gurunya juga seperti apa, dan banyak juga motivasi dari guru-guru semua alhamdulillah yang bisa membuka pikiran saya untuk bisa berpikir lebih maju ke depan lagi dan berpikir lebih produktif lagi seperti itu. Adapun untuk pesannya mudah-mudahan para pengurus senantiasa istiqomah dalam membuat sebuah program-program yang lebih bisa mengembangkan potensi para santri seperti itu. Dan juga pesannya mungkin ya sekian teh. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurus semua yang telah memfasilitasi para santri dengan adanya ta'aruf ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkesan ya sepertinya. Baik, mungkin sudah kembali tercharge ya semangatnya dan sudah siap sepertinya nih, semangat sekali untuk menerima pematerian pada hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mangga silahkan panel, saya persilahkan. Ya, terima kasih Silmi. Assalamualaikum Kang, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Kang Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tergabung Kang. Tadi untuk CV sudah kita bacakan dan teman-teman di sini, teman-teman Akang Teteh Santri Baru sudah pada tahu profil dari Kang Ahmad. Kang Ahmad itu sekarang perwira TNI Angkatan Udara ya Kang Ahmad, betul? Ya. Ya Kang Ahmad, untuk langsung saja ya, untuk aturannya atau penyampaian materi nanti bisa menyampaikan materi selama 45 menit. 15 menitnya tanya jawab, nanti ada yang bertanya ya, silakan siapkan teman-teman semua 3 pertanyaan seperti biasa.
Lalu nanti ada penyerahan sertifikat juga Kak Ahmad, nanti setelah menyampaikan materi dimohon untuk tidak live dulu. Lalu nanti bisa memberikan closing statement 2-3 menit. Dan teman-teman, untuk materi yang akan disampaikan oleh Kang Ahmad itu terkait kepemimpinan manajemen organisasi. Langsung saja saya persilakan mangga Kang Ahmad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan, Ayahanda Kiai Haji Tantan Taqiyuddin LC, yang kami hormati Kabag Akademik Profesor Dr. Kiai Haji Dindin Salahuddin MA, yang kami hormati Kabag Kesantrian Al-Ustadz Ramdan Junior SMAG, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahmi walaupun tidak langsung bermuajah langsung, tapi kita bisa dalam nuansa negara kita diserang atau masih dalam keadaan pandemi ini tidak mengurangi semangat kita sebagai santri untuk selalu belajar dimanapun dan kapanpun, karena pada dasarnya kita mencari ilmu itu tidak ada batasan, baik tempat, ruang ataupun waktu, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini dijadikan ladang, dijadikan amal, dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul nanti kita di surga. Tapi mudah-mudahan nanti di surga mah jangan daring ya. Nanti kalau daring kan bingung. Alhamdulillah saya pada kesempatan yang berbahagia ini, awalnya kronologisnya saya jadi moderator seperti ini sebenarnya banyak ya, pemateri-pemateri lain, mantan-mantan presiden yang lain yang lebih mumpuni di bidangnya, karena saya hanya sebatas ya ketua geng lah, bukan presiden sebenarnya. Tadi tulis di posternya presiden 2015, sebenarnya ketua geng, itu yang nulis presiden hanya hiperbola saja sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, di malam yang berbahagia ini saya akan membawakan materi tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Karena pada dasarnya Al-Ihsan ini, santri-santri Al-Ihsan ini selain daripada harus bisa memahami kajian-kajian keilmuan kitab-kitab turos ataupun kitab-kitab kontemporer, santri Al-Ihsan juga sebagai agen yang akan mendatangkan perubahan di masa yang akan datang dituntut untuk mampu bisa turut andil dalam berorganisasi, dalam mengatur tatanan kecilnya, tatanan negara Al-Ihsan ya, kalau saya bilang negara Al-Ihsan. Lebih luasnya nanti mungkin kita bisa menjadi pengurus negara, ada yang jadi menteri, sekarang Teh Melati menteri kelautan atau apa? Kominfo, Pak. Oh, menteri Kominfo ya, sebelumnya dulu waktu zaman saya nggak ada itu Kominfo, ada setelah saya lengser dari presiden, baru itu Kang Pinpin pertama menterinya. Nah, dari hal-hal kecil itu kita bisa belajar sehingga nanti menjadi bekal untuk kita bermasyarakat ya, minimal. Ini semuanya kan apalagi yang santri-santri akang-akangnya ini calon pemimpin semua ya, minimal pemimpin keluarga. Tapi mudah-mudahan materi ini akan menjadi bekal buat rekan-rekan semua para santri sehingga nanti baik di perkuliahan ataupun di kehidupan nyata yang sebenarnya menjadi bekal yang bermanfaat. Nah, karena di Al-Ihsan ini kan di struktur kepemerintahannya atau struktur kepengurusannya itu berupa presidensial. Jadi
pimpinannya presiden, sekjen, menteri-menteri di bawahnya, ada gubernur, bupati. Ya, paling tinggi itu. Jadi sebenarnya di Al-Ihsan itu tiap-tiap orang itu adalah Pak Camat sebenarnya. Kalau saya ilustrasikan seperti itu. Karena kan pimpinan tertingginya presiden, turun lagi ke para gubernur, itu yang merajai atau jadi pemimpinnya di setiap asrama, dan juga ada setelah itu per kamarnya itu ada bupati. Kan dari satuan terkecil dari kamar itu adalah lemari kan, lemari. Satu lemari dengan lemari yang lainnya itu merupakan tetangga kecamatan sebenarnya. Bupati itu kan kumpulan dari beberapa kecamatan sehingga jadi bupati atau wali kota. Nah, jadi tiap-tiap kamar itu sebenarnya adalah Pak Camat. Jadi mudah-mudahan jadi pemimpin semua. Minimal jadi Pak Camat kan, Pak Camat yang menguasai wilayah satu kecamatan. Nah, saya dulu bercerita sedikit, dulu itu aktif di Al-Ihsan itu ketika mulai semester 2 sudah mulai aktif. Jadi saat itu saya menjadi keamanan asrama 1. Wah, gagah kan, asrama 1 itu DKI Jakartanya lah kalau di Indonesia itu. Jadi saya pertamanya jadi keamanan, kemudian ditarik jadi sekretaris gubernur, sekda ya. Sekda itu lulusan STPDN atau IPDN biasanya. Ini kan belum lulus sudah jadi sekda. Nah, setelah itu kemudian saya belum beres kepengurusan masa Kang Ihsan Kamiludin jadi gubernur belum selesai. Saya diperintahkan oleh Bapak itu, Pak Haji itu, untuk memimpin asrama baru, katanya, Mad, wayahna. Saya dipanggil sama Pak Haji itu, Mad, wayahna, Bapak boga asrama anyar, wayahna Ahmad jeung Kang Pebi sama rekan saya, Pebi orang Subang juga, untuk mengisi asrama tersebut, sehingga saya dipercaya jadi gubernur. Dan gubernur wilayah asrama 2 itu paling jauh yang dekat Al-Wafa itu, yang paling jauh, yaitu kalau di Indonesia Tarakan atau Papuanya, Biak lah pelosoknya lah gitu. Nah, sehingga saya diamanatkan oleh Pak Haji untuk memimpin asrama situ, dan alhamdulillah setelah saya jadi gubernur, jadi saya bertugas sebagai gubernur itu sekitar 1,5 tahun, karena di masa pemerintahan Kang Ihsan Kamiludin itu setengah periode jadi sekretaris, setengah periode jadi presiden, sehingga 1,5 tahun. Orang lain LPJ, saya tidak. Kemudian di tahun berikutnya saya LPJ. Setelah itu saya mengikuti pemilu presiden. Nah, alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua geng atau presiden. Nah, baik, setelah itu di sana saya mulai belajar bagaimana caranya memimpin organisasi seperti ini, caranya seperti apa, memimpin organisasi kampus itu seperti apa, memimpin organisasi silat itu seperti apa. Di sana saya mulai banyak belajar bagaimana caranya memimpin. Nah, pada dasarnya kepemimpinan itu bisa lahir dari bawaan, bisa juga dibentuk oleh lingkungan. Sehingga yang namanya manusia itu pada dasarnya fitrahnya itu menjadi pemimpin, sebagaimana firman Allah tadi. Dan tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, kalau diilustrasikan kan seperti ini, Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan manusia di muka bumi sebagai pemimpin atau khalifah. Jadi manusia itu tabiatnya adalah pemimpin. Nah, dan ketika saya pernah membaca hadis Rasulullah SAW, apabila kita berjalan bertiga, maka tentukan salah satu di antara 3 itu pemimpinnya. Apabila kalian berjalan berdua, maka tentukan salah satu pemimpinnya. Apabila berjalan 1 orang, maka kita memimpin diri kita sendiri dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, maka kita harus berjalan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kepala digunakan untuk apa, kaki digunakan untuk apa, tangan digunakan untuk apa. Itu artinya bisa memimpin diri sendiri. Nah, lanjut kepemimpinan itu, mana teteh panitia ini teh? Nah, bisa dibaca, kepemimpinan itu merupakan
kecakapan dalam mempengaruhi orang yang dipimpin sehingga tumbuh ketaatan secara ikhlas dari orang yang kita pimpin dalam mengembangkan tugasnya. Artinya begini, ketika kita mempengaruhi orang, kemudian orang lain itu mampu atau bersedia mengikuti secara ikhlas dari orang tersebut untuk mengembangkan tugas yang kita emban, nah artinya kita sudah bisa dikatakan sebagai memimpin. Nah, orangnya disebut pemimpin, gaya memimpinnya itu disebut kepemimpinannya. Paham ya? Kemudian dalam literasi lain dijelaskan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Sehingga apabila kita mampu membawa, mempengaruhi orang lain sehingga orang lain yang ada di bawah kita, orang lain yang ada sepadan dengan kita mau menjalankan apa yang sudah direncanakan bersama atas arahan dari kita, maka kita bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin. Nanti dibahas ke depannya, di slide di depan, bahwa pemimpin itu bukan suatu jabatan, bukan suatu kedudukan, tapi pemimpin itu adalah suatu sikap atau gaya untuk mempengaruhi seseorang sehingga untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Nah, gitu kan kadang di kita juga dia itu bukan presiden OSPAI, dia itu bukan gubernur wilayah OSPAI, tapi dia itu mampu mengarahkan rekan-rekannya untuk misalkan masih ngakut batu, kan dulu itu suka ada kegiatan ngakut batu ya di Alisan itu. Kang Ahmad yang mimpin, nah, berarti Kang Ahmad mampu menggerakkan orang lain atas kehendaknya untuk kepentingan bersama sehingga bisa dikatakan sebagai pemimpin. Kepemimpinannya bagaimana? Nah, dengan cara nanti dikaji lebih dalam. Saya lanjutkan Teh. Nah, jadi intinya bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu seni atau kecakapan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Intinya, kenapa dikatakan seni? Karena seni itu kan identik dengan keindahan. Seni itu identik dengan keindahan, maka orang yang merasakan keindahan itu akan merasa nyaman, akan merasa ikhlas, akan merasa tenang ketika melihat keindahan tersebut, sehingga kepemimpinan itu bisa dikatakan seni ketika kita memimpin. Kepemimpinan yang kita jalankan itu atau gaya memimpin yang kita jalankan itu harus terasa indah di hadapan orang-orang yang kita pimpin, sehingga mereka itu mampu dengan ikhlas, dengan sukarela melaksanakan apa yang kita cita-citakan, seperti itu. Paham ya? Bisa dilanjut. Kemudian, nah ini tipe-tipe kepemimpinan, mungkin rekan-rekan ini kayak gini-gini tuh bisa dibaca ya, bisa banyak di internet, apalagi nanti di perkuliahan barang-barang kayak gini itu kepemimpinan personal, non personal, otoriter. Yang kayak gini tuh nanti bisa bisa dipelajari dengan nanti rekan-rekan bisa sering mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan itu nanti bisa dengan sendirinya akan tahu, oh ini tuh tipe kepemimpinan personal, itu tipe kepemimpinan non personal, kepemimpinan otoriter. Ya, otoriter itu istilahnya saklek ya. Jadi kebanyakannya itu kalau demokratis itu kan istilahnya saling melengkapi. Kalau otoriter itu biasanya dari atas ke bawah. Lebih pimpinan itu atau pemimpin itu lebih dominan untuk menjalankan roda organisasi itu. Gitu. Jadi kebanyakan kalau kepemimpinan demokratis, namun kekurangannya kepemimpinan otoriter ini biasanya kalau misalkan si pimpinannya itu atau pemimpinnya itu kurang cakap, kurang memiliki keilmuan yang mumpuni, biasanya itu kebijakan-kebijakannya itu kurang begitu bisa diterima oleh bawahan-bawahannya atau anggota yang dipimpinnya, seperti itu.
Kalau demokratis kan ya kayak kita ini bebas berpendapat, dari bawahan bisa memberikan masukan kepada atasan. Atasan ada kekurangan bisa jadi istilahnya lebih fleksibel. Terus kayak kepemimpinan kebapaan, alamiah dan lain sebagainya. Kalau itu tuh apa ya? Kebapaan itu bisa disebut dengan paternalistik lah, yang ditandai oleh suatu sikap pemimpin yang dalam memimpin bertindak sebagai bapak. Nah, bisa. Jadi paternalistik itu ya apa ya? Kayak bapak lah, kayak bapak anak ke bapaknya gitu. Dia bisa mendidik, dia bisa, kadang anggotanya sedang kecapean dia berikan istirahat. Anggotanya sedang marah, dia bisa menenangkannya, namanya bapak kayak gimana orang tua di keluarga kita. Kemudian kepemimpinan alamiah itu, pemimpin yang seperti ini biasanya timbul dengan sendirinya secara spontan, bukan karena pengangkatan, bukan karena lingkungan, karena emang dia mah udah apa namanya? Udah bawaan lahirnya sudah jadi wataknya kepemimpinan kayak gitu. Biasanya kan apa seperti para kiai-kiai dahulu itu jadi apa namanya, gaya kepemimpinannya itu tidak usah diturunkan, tapi pasti anaknya itu pasti jadi nanti meneruskan bapaknya itu kalau di apa, seperti kegiatan apa namanya, organisasi kepesantrenan seperti itu. Nah, itu tipe-tipe kepemimpinan nanti teman-teman santri baru bisa dipelajari ya, bisa dipelajari untuk apa namanya, supaya lebih mendalam lagi bisa dipelajari, karena sampai kapanpun, sampai kapan teman-teman kuliah ini, teman-teman kuliah di UIN atau yang di lain sebagainya, nanti ini model-model kepemimpinan itu akan terus dirasakan tiap hari seperti itu. Baik, lanjut. Nah, jadi pemimpin itu bukan status, pemimpin itu bukan jabatan, pemimpin itu bukan kedudukan, dan tidak memerlukan otoritas. Tapi pemimpin itu adalah peran. Sejauh mana peran kita dapat didengar, atau sejauh mana peran kita dapat berpengaruh kepada lingkungan, kepada sekitar kita, atau kepada apa yang kita pimpin. Jadi bisa disimpulkan pemimpin itu bukan status, pemimpin itu bukan jabatan, pemimpin itu bukan kedudukan, tidak memerlukan otoritas, tapi pemimpin adalah peran secara keilmuan seperti itu. Jadi pemimpin itu bukan orang yang presiden, bapak presiden ya, memang itu sudah diatur dalam undang-undang, bapak presiden adalah pemimpin negara. Tapi gayanya itu, nah kepemimpinannya gitu, kayaknya santai, slow, nah itu kepemimpinannya seperti itu ya. Bisa dilanjut. Intinya kalau kepemimpinan kayak gini mah apa namanya, nggak mudah dipelajari kalau secara teori, dan mudah dipraktekkan kalau rekan-rekan mau aktif di organisasi, kalau rekan-rekan mau aktif ikut berkontribusi aktif di OSPAI misalkan, di UKS atau di apa namanya, mahasiswaan gitu. Jadi seorang pemimpin itu dengan gaya kepemimpinannya harus peka. Si pemimpin dengan gaya kepemimpinannya, ini benar nggak gaya kepemimpinan kita? Cara memimpin kita itu benar atau salah? Harus peka. Jadi jika anggotanya atau jika dalam lingkungannya tidak tahu apa yang harus dikerjakan, si pemimpin itu tidak tahu nih apa yang harus dikerjakan, komunikasikan, tanyakan. Tidak tahu mengerjakannya, latih dan didik. Misalkan kita punya anggota tidak tahu nih cara bekerjanya, latih dan didik dia, itu namanya pemimpin. Tidak mau, misalkan anggota kita, rekan kerja kita itu tidak mau mengerjakan tugas yang kita berikan, beri dia motivasi, itu namanya pemimpin. Kemudian tahu yang dikerjakan, kompeten dan bermotivasi tinggi, maka perdayakan orang seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu harus peka, harus mampu membaca situasi, harus tuning gitu ya. Nah, kemudian sudah mengerjakan, terus memenuhi standar, bahkan melebihi, beri dia penghargaan. Apabila kerjanya bagus, beri dia apresiasi lebih tinggi. Apabila dia tidak taat, menentang, melawan, dan
sering melakukan penyimpangan, berikan dia hukuman. Banyak ya di OSPAI kayak gini ya. Misalkan tidak taat, dia tuh udah nih pengurus OSPAI, saya ini pengurus OSPAI misalkan, atau rekan-rekan, tapi tidak sesuai dengan, kalau pertamanya biasanya semangat, oh saya semangat, tapi lama-lama melanggar juga misalkan. Nah ini beri dia hukuman atau teguran atau peringatan gitu. Nanti juga teman-teman ketika kuliah itu yang tumbuh nih beda-beda nantinya, itu ada yang bareng-bareng, misalkan kita masuk nih bareng nih santri baru nih. Ada berapa sekarang jumlah santri baru? Ada banyak. Iya banyak ya. Banyak itu lebih dari 3 ya. Jamaah ya. Iya. Nah, misalkan lebih banyak nih. Maka masukkan bareng nih. Misalkan lebih dari 200, biasanya per tahun itu 250 sampai 300-an nih misalkan. Nanti itu tumbuhnya berbeda-beda, karena ya itu ada yang taat, ada yang menentang, ada yang melawan, ada yang patuh gitu kan. Nanti itu tumbuhnya beda-beda, ada yang istilahnya bagus ketika kuliahnya itu lulusnya bagus, baik, kerjanya bagus, ada yang orang lain udah kerja, udah kemana dia masih kuliah, orang lain udah menikah misalkan dia masih kuliah, orang lain udah kemana gitu, udah punya usaha, dia masih kuliah, ada yang seperti itu nanti. Tumbuhnya itu berbeda-beda nih, akang-akang santri itu biasanya seperti itu. Pokoknya dapat saya dikasih gambaran sama Pak Haji itu dulu, Mad katanya, orang nu aktif di pesantren mah tidak yang taat kepada guru, yang patuhlah di pesantrennya, nanti itu menggambarkan pola hidupnya di masa yang akan datang, di masa kehidupan nyatanya. Saya tuh ya aja kan, kalau dulu kan ya namanya santri ya aja. Ternyata itu memang benar gitu. Ternyata memang benar. Saya tuh patuh, nggak pernah banyak. Ini kok Pak Haji kayak gini, nggak pernah, pokoknya apa yang diperintahkan, Mad, kubah mobil, kubah. Semangat kan, wah kubah. Mad, akutan batu, siapa? Pokoknya beres, nanti sore kudu beres misalkan gitu. Susah kerahkan, sama semangat, walaupun kadang teman-teman yang lain kan susah juga. Kang, tiap kamar kan, Kang, akutan batu yuk, Kang, akutan batu. Tiap kamar yang keluar 1, 2, ada yang juga pura-pura tidur, kan ada tuh, pakai headset, pura-pura tidur. Ada yang juga bangun, cuman liatin doang, ada yang kayak gitu. Nah itu, jadi kehidupannya itu, kedepannya itu bakal seperti itu. Nah kalau misalkan orang yang aktif, ya alhamdulillah saya sekarang membuktikannya itu benar. Jadi ketika saya lulus kuliah dulu, nggak pernah berangan seperti ini, nggak pernah kepikiran seperti ini. Tapi ya jalannya harus gini, karena doa kiai ya, doa guru itu memang benar gitu, memang makbul gitu. Jadi kalau ada yang tidak taat, menentang, melawan, dan sering melakukan penyimpangan atau pelanggaran, beri dia hukuman. Harus berani memberi hukuman itu. Kadang kan kita itu paling kaku itu dengan sesama teman ya. Sesama teman itu biasanya kita kaku, kita canggung, apalah gitu. Nah itu kita sebagai seorang pemimpin, beri dia hukuman, harus berani. Nah, kemudian apabila membutuhkan pertolongan, maka layani dengan baik. Itu mungkin seputar kepemimpinan. Lanjut ya. Ini waktunya sampai jam, tadi mulai 8:30 ya. Berarti materinya 15 menit lagi, nanti dilanjutkan 15 menit ya untuk tanya jawab. Ini kemudian manajemen. Hampir sama sebenarnya, dikit-dikit ada kesamaan lah antara manajemen dengan kepemimpinan. Jadi manajemen itu, tapi kalau manajemen itu lebih teratur gitu, lebih tertata, lebih teratur melalui proses dan lain sebagainya. Ini pengertiannya bisa dibaca, J. Arteri itu menjelaskan bahwa manajemen itu sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian Dr. Kartini usaha serentak dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi dapat disimpulkan, manajemen itu sebuah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain gitu. Nah, bedanya kepemimpinan dengan manajemen itu, kalau kepemimpinan itu yang dibahas itu kebanyakannya itu manusianya caranya gimana gitu. Tidak berbicara
yang lain, kebanyakan berbicara manusianya atau berbicara cara dia memimpinnya. Jadi kalau diibaratkan sekumpulan rusa jika dipimpin oleh seorang singa atau seorang macan itu lebih disegani daripada kumpulan singa yang dipimpin oleh rusa. Gitu. Jadi si macan ini akan mengajarkan rusa-rusanya bagaimana caranya bertahan hidup, bagaimana caranya berburu, bagaimana caranya bertahan di keadaan tertekan. Nah, kalau misalkan singa-singa dipimpin oleh seorang rusa, itu ya namanya rusa ya gitu-gitu aja, nggak ada tantangan. Kalau macan kan, nantang gitu kan, cari makan sampai berani kayak gitu. Jadi intinya, walaupun pemimpin itu memimpin orang-orang yang kurang paham, tapi pemimpinnya benar, pemimpinnya pinter, pemimpinnya cerdas, pemimpinnya mampu, maka itu orang-orang yang biasa-biasa aja akan menjadi orang-orang yang hebat. Karena pemimpin yang baik itu, atau manajemen yang baik itu, pengaturan yang baik itu, akan menghasilkan anggota atau lingkungan yang lebih baik. Karena kan manajemen itu dari kata asalnya itu kata Perancis, diserap lagi ke bahasa Inggris to manage. Kemudian diserap ke Indonesia jadi manajemen. Manajemen itu kan noun ya, noun, bentuk katanya itu noun atau kata benda. Jadi suatu alat atau suatu peralatan yang dipergunakan untuk memimpin, peralatan yang digunakan untuk mengatur suatu sistem gitu ya. Paham ya? Nah, jadi intinya manajemen itu hampir sama kayak kepemimpinan suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui tangan orang lain, melalui kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Lanjut. Jadi otomatis manajemen itu memiliki fungsi atau memiliki dampak atau memiliki cara ya. Di antaranya ini dari zaman ini menurut salah satu ahli namanya G.R. Terry, ini saya yang ambil dari fungsi manajemen menurut G.R. Terry. Planning atau fungsi perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau directing, pengarahan atau beraksi, controlling atau pengontrolan atau pengendalian. Jadi planning itu ketika kita membentuk suatu organisasi, maka kemana direncanakan, arahnya mau kemana nih? Arahnya mau kemana, apakah mau dibawa ke arah hitam kah? Mau dibawa ke aliran sesat kah? Atau mau direncanakan terlebih dahulu. Jadi fungsi manajemen, adanya manajemen itu yang pertama untuk merencanakan apa yang ada di sekitar kita. Apa yang peralatan atau tools-tools yang ada di sekitar kita itu, baik itu manusia, manusia, money, metodenya gimana. Nah, ini dibicarakan di perencanaan awal. Sebaik-baik orang yang merencanakan itu, jika kamu merencanakan sesuatu dengan baik, maka kedepannya akan baik. Innallah, yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Apa itu dalilnya itu? Perencanaan itu tangtur nafsu ma qaddamat ligod ya. Wal tangtur nafsu ma qaddamat liwat taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi dalam Islam juga sebenarnya sudah diajarkan tentang perencanaan ini. Jadi besok itu mau apa nih? Nah, direncanakan sekarang. Organisasi OSPA ini ada nih, mau digimanain nih? Rencanakan dari sekarang. Kemudian organizing, itu disusun di staffing atau diorganisasikan. Dalam organisasi ini kan ada pimpinan, ada bawahan, ada rekan kerja, semuanya ini harus berfungsi. Jangan ada satu sistem atau satu bidang yang tidak berjalan agar tujuan itu tercapai dengan baik. Kemudian dilaksanakan nih pengarahan atau aksinya nih sekarang nih, actuating itu aksinya, pelaksanaannya. Kemudian pengendalian atau controlling, pengontrolannya. Setelah itu dievaluasi. Nah, seperti itu. Nah, saya harap paham ya. Selanjutnya, nah ini tadi saya sudah katakan bahwa manajemen itu berbicara seputar, ini unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur manajemen itu ada atau manusianya, ada manusia nih organisasi
manajemen itu, suatu manajemen harus ada manusia, kemudian uangnya atau materialnya, materi-materi pelengkapnya, metodenya mau bagaimana, mesinnya. Kalau ini kan istilahnya manajemen untuk perusahaan ya, untuk perusahaan, untuk menjual. Makanya di sana ada market atau pasarnya, sehingga yang dimasukkan di sini adalah market. Kita pun sama. Ini sistem ini atau unsur-unsur ini bisa diterapkan dalam organisasi yang kita masuk di dalamnya. Nah, kemudian bedanya dengan pemimpin atau kepemimpinan lebih banyak berbicara seputar manusia. Jadi manusianya yang dibahas di kepemimpinan itu. Dilanjut. Kemudian ada kepemimpinan, ada manajemen. Kalau tidak ada organisasinya, itu tidak jalan semua. Makanya ada organisasi. Jadi antara tiga kata ini, manajemen, kepemimpinan, manajemen, dan organisasi itu semuanya saling berkaitan. Nah, ini dalam definisinya bisa dibaca bahwa yang disebut dengan organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional. Secara rasional ya, nggak mungkin irasional itu kan, yang rasional itu masuk akal. Kan memimpin makhluk halus, jadi memimpin sekumpulan orang-orang yang benar. Secara sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Paham ya? Organisasi itu bagaikan ka'annahum bunyanun marsus, tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu lupa ya. Ka'annahum bunyanun marsus, sebagai bagaikan suatu bangunan yang utuh, yang kokoh. Itu. Organisasi itu bisa diibaratkan sebagai satu kesatuan tubuh kita misalkan. Ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada perutnya, ada telinganya, ada matanya, ada hidung, ada mulut. Nah, semua organ tubuh kita ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Nggak mungkin kan, mata itu bisa mencium misalkan, mencium bau nih, bau apa gitu misalnya, nggak mungkin kan. Terus hidung ini, misalkan hidung ini bisa merasakan nikmat atau enggaknya, atau lada, hasil menawan di infection. Kalau misalkan gitu kan nggak mungkin kan. Semuanya memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan peruntukannya, seperti itu. Kalau misalkan mata bisa mendengar kan jadi gini nanti. Gitu. Jadi suatu kesatuan. Ketika tangan ada masalah, kena luka, nggak mungkin kan tangan sendiri yang jalan gitu, cari betadine, enggak, tapi kaki yang jalan, tangan yang kirinya ngambil betadine. Nah, itu. Jadi saling membantu, adanya simbiosis mutualisme. Lanjut. Jadi organisasi itu harus hakikatnya itu merupakan kumpulan dari individu-individu yang memiliki tujuan. Di dalamnya ada koordinasi, ada komunikasi, ada hierarki antara pemimpin dan anggotanya, ada loyalitas antara keduanya, loyal kepada atasan, loyal kepada rekan kerja, ataupun loyal kepada yang ada di bawah kita. Karena kan dalam sistem manajemen itu, ada namanya low manager, middle manager, dan top manager. Nah, low manager, manager yang ada di bawah, middle manager, manager yang ada di tengah-tengah. Jadi dia menerima konsep dan menjalankan konsep. Kalau top manager itu hanya berbicara seputar konsep. Nah, low manager ini lebih banyak ke pelaksanaan, nah gitu. Nah, yang itu semuanya harus sama-sama loyal. Yang top manager harus loyal kepada low manager dan middle manager, begitupun middle manager harus loyal kepada top manager dan low manager, apalagi yang low manager harus loyal kepada yang di atas-atasnya, seperti itu. Sehingga saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, yang telah disepakati bersama, seperti itu. Lanjut. Dan juga organisasi itu syaratnya ada visi misi, ya jelas ya. Ada haluan yang akan kita capai. Nah, visi itu tujuan besarnya, visi ke depan, tujuan besarnya, misi itu tahapan-tahapan untuk mencapai visi itu. Kemudian keselarasan tujuan,
adanya struktur jabatan dan adanya pembagian kerja. Nah, ini struktur jabatan itu maksudnya itu bukan berarti mentang-mentang oh saya gubernur, kamu nggak boleh, wah seenaknya saya presiden OSPA ini, pokoknya nggak boleh ada yang parkir di depan motor saya misalkan. Nggak seperti itu. Jadi adanya pembagian kerja yang jelas, adanya struktur jabatan. Jabatan itu bukan berarti sesuatu yang harus diegokan, yang harus dibangga-banggakan, tapi semakin tinggi jabatan kita, misalkan dalam suatu organisasi, maka semakin besar juga tanggung jawab yang akan kita emban kepada yang menjadi tanggung jawab kita. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis organisasi. Ada organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial seperti DKM, itu kemasyarakatannya. Karang Taruna, organisasi di desa itu. Kemudian organisasi kemahasiswaan atau organisasi kesantrian itu sama. Kemudian organisasi politik, organisasi dunia atau kenegaraan dan lain sebagainya. Nah, dari semua jenis-jenis organisasi ini itu pada dasarnya membentuk ada yang formal dan ada yang tidak formal gitu. Semuanya itu ada yang formal dan ada yang tidak formal. Itu. Yang formal itu lebih tertata, lebih aturannya lebih baku. Kalau yang tidak formal itu atau informal itu istilahnya enggak ini. Woles-woles aja loh, woles lah kayak organisasi majelis taklim kan biasanya gitu, ibu-ibu majelis taklim itu. Seperti itu. Lanjut. Nah, udah turun. Pas ya. Silakan untuk rekan-rekan santri barangkali ada yang mau bertanya atau mau ditanyaan. Ya Pak, izin bertanya. Saya izin bertanya, Ya. Kak. Ya. Yuk satu-satu. Siapa dulu? Teh moderator. Jika Pak, Kang. Akang aja, Akang. Santri mah Akang itu. Mang atau Mang. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Andika Pratama dari kelompok 2 Aspa 1 Kamar Imriti. Imriti loh. Saya dulu Imriti. Oh, iya Pak. Izin bertanya Kang, bagaimana cara memanage atau mengatur perbandingan atau proporsi atau waktu organisasi dengan akademik? Misalnya, contohnya dalam organisasi ya, ada suatu acara kebetulan diamanahi dan jadi ketua dalam acara itu atau ketua OC. Terus juga dalam akademik ada sedang melaksanakan UAS dan juga kebetulan waktunya itu bentrok kan gitu. Ya bersamaan, yang mana yang harus kita lakukan dalam suatu urusan tersebut. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Langsung jawab ya. Silakan langsung jawab aja nanti. Iya. Jadi intinya apa yang harus diutamakan ketika ada dua kegiatan yang berbentrokan, ketika kita UAS dan ketika kita di organisasi lah ada suatu kegiatan. Kalau saya dulu itu dua-duanya harus saya lakukan karena dua-duanya itu adalah tanggung jawab saya. Tapi mana yang lebih prioritas nih gitu? Dulu itu pengalaman, karena kan saya jawab berdasarkan pengalaman, karena pengalaman itu yang mengantarkan saya seperti ini gitu, yang menjadikan ilmu buat saya. Jadi pengalaman saya itu dulu peran saya di organisasi itu dominan atau tidak gitu. Kalau keadaannya seperti itu. Kalau misalkan benar-benar dominan, otomatis kita punya wakil kan, punya wakil. Nah, sementara kita melaksanakan UAS, maka kita laksanakan dulu UAS. Nanti setelah UASnya selesai, baru kita kembali lagi dan menanyakan apa yang sudah dilaksanakan tadi gitu. Intinya bagaimana kita mengatur waktu sendiri sebenarnya. Kadang ya kita itu malas malas terhadap melaksanakan kegiatan kita sendiri gitu. Lebih main handphone, malah chattingan atau apa gitu. Jadi bagusnya itu malam itu kita besok tuh udah mulai nulis nih. Oh besok UAS tentang apa misalkan. Besok itu kegiatan organisasi kita itu apa. Tulis di list itu, ditulis.
Misalkan besok itu kita sebagai koordinator bidang keamanan, tapi besok kita UAS jam 10 misalkan. Nah, dua-duanya bagaimana nih kita supaya bisa fardu kalaku sunah kalampah gitu, seperti bahasa Sundanya mah. Jadi yang wajib kita bisa melaksanakan, yang sunnah pun kita bisa melakukan. Kita itu kan kalau misalkan koordinator, ketua, apa itu paling enak sebenarnya. Nggak melulu harus di situ kan, kalau ketua apa. Kecuali kalau kita misalkan jadi tim lapangan yang harus selalu ada, nah, itu beda lagi. Jadi utamakan kedua-duanya karena kalau menurut saya kuliah itu tanggung jawab kita kepada orang tua kita yang membiayai kita, yang selalu memberikan kita beasiswa tiap bulan, yang selalu mendukung kita dari kampung gitu. Nah, sedangkan organisasi itu adalah tanggung jawab kita kepada organisasi kita. Gitu. Maka dua-duanya sama-sama memiliki kepentingan gitu, kepentingan yang sama sehingga menurut saya dua-duanya harus kita laksanakan tanpa kita mengurangi esensi daripada keadaan kita. Kita itu hadir di organisasi itu sebagai apa? Ukur dulu kalau kehadiran kita pada saat kita melaksanakan UAS itu dominan, dan apabila kita tidak ada itu membuat organisasi atau kegiatan itu tidak berjalan, maka ya pilih itu gitu. Tapi itu tidak mungkin karena kita punya wakil, maka wakil. Nah, itu fungsinya organisasi itu untuk memudahkan kegiatan yang ada gitu. Jangan sampai dengan kita aktif di organisasi itu malah jadi mumet. Waduh, kita mentang aktivis. Wah, ikut kegiatan, tapi kuliahnya lama. Nah, jangan sampai seperti itu. Justru dengan adanya organisasi itu kita harus bisa mempermudah kegiatan kita gitu. Jangan jadi mempersulit. Nah, terima kasih, itu mungkin pengalaman saya. Ya, terima kasih Kak Ahmad. Pertanyaan selanjutnya dari Ikhwan, sekarang dari akhwatnya. Teh Ine, mangga Teh Ine dari kelompok 8. Silakan open mic. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Teh. Perkenalkan nama saya Ina Anjelianto dari kelompok 8 Imam Al-Lakoni, jurusan Teknik Informatika. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Akang ya tentang kepemimpinan. Kemudian di sini tuh Akang tadi menjelaskan kepemimpinan itu hanya untuk laki-laki. Nah, jadi pertanyaannya, pada dasarnya kan seorang pemimpin itu bukan hanya laki-laki ya, perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Bagaimana cara kita untuk mengubah sudut pandang orang lain, meskipun orang lain tersebut memiliki sudut pandang tersendiri terhadap bias gender gitu. Ya. Seperti itu sudut pandang dalam bias gender kepemimpinan, bahwa seorang perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Seperti itu, Kang. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali, saya apresiasi. Kasih tepuk tangan dulu lah buat rekan kita. Ini ya, tapi saya ini meralat dulu apa yang tadi Teteh dengar, mungkin bukan laki-laki ya. Saya nggak ngomong laki-laki yang wajib, enggak gitu. Maksudnya itu apa ya, untuk membiaskan gender itu, karena kan sekarang itu antara laki-laki dan perempuan itu gender itu bukan berarti kesamaan ya, bukan berarti semuanya harus sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau sama mah ya suruh nanti perempuan nyangkul gitu, atau perempuan suruh ke sawah, ke kebun, bawa arit gitu kan, nggak mungkin. Tapi ada hak-hak yang sama kalau dalam masalah kesetaraan gender itu. Nah di sini nggak melulu harus laki-laki pemimpin itu. Pemimpin organisasi ya maksudnya, pemimpin formal maksudnya. Kalau pemimpin non formal sih boleh-boleh saja karena nggak ada aturannya. Itu kan pemimpin di sana itu maksudnya pemimpin yang formal ya, pemimpin yang umum gitu. Nah kalau menurut saya itu tidak jadi masalah selama kodrat-kodrat kewanitaan kita tidak dihilangkan gitu. Karena kan wanita itu ada kodratnya. Wanita ya harus ya jangan mentang-mentang kita aktif organisasi pulang larut sampai malam, misalkan sampai begadang, besoknya baru pulang pagi gitu kayak laki-laki, jangan seperti itu. Misalkan kodrat kewanitaan kita sampai hilang itu, misalkan ketawa sampai wah kayak laki-laki, nggak boleh itu pemimpin kayak gitu, menghilangkan muruah kalau bahasa santrinya itu, wibawanya hilang. Istilahnya kita boleh menjadi pemimpin, tapi kita tidak sebagai perempuan
tidak boleh menghilangkan kadar atau batasan-batasan kita sebagai wanitanya gitu. Masa wanita rambutnya cepat kan nggak boleh kan? Nah, itu mungkin jawaban saya buat siapa tadi Teh. Ini banyak kok pertanyaannya di pesan saya ini. Apabila kita berada di satu organisasi di mana organisasi tersebut terjadi pergantian pemimpin, namun pemimpin yang baru itu bukan orang Islam. Ya kalau organisasinya orang Kristen ya boleh-boleh aja, silakan orang Kristen memimpin orang Kristen. Orang Islam maka keluar dari organisasi tersebut, terima kasih. Itu Saiful Mubarak. Kalau misalkan organisasi kita itu bukan orang Islam, tapi itu lihat dulu haluan organisasinya itu untuk apa gitu. Kalau misalkan kita orang Islam nih, nggak tahu, nggak bisa, ini tuh buat apa ya organisasi ini itu, misalkan organisasi perdagangan, kita tidak mampu untuk memimpin itu, untuk mengembangkan perdagangan di Indonesia, misalkan dipimpin oleh seorang non-Islam, ya apa salahnya? Karena kan tidak ada batasan selama kita tidak menyimpang daripada akidah kita. Gitu. Kalau pandangan saya seperti itu, kecuali kalau apa namanya hal-hal yang sifatnya mengatur tata cara ibadah kita, nah itu dilarang itu, karena dia tidak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau pandangan saya seperti itu. Kalau hanya organisasi, misalkan organisasi perdagangan, ekonomi, itu kan masih dalam batas wajar ya. Kecuali kalau misalkan organisasi yang berhaluan kepada kemaslahatan umat, nah itu perlu pengkajian lebih dalam. Bukan berarti nggak boleh, ini perlu kajian lebih dalam ya. Karena ini masalah sensitif nih. Kalau saya ngomong nggak boleh, nah, nanti Kang Ahmad itu radikal itu, nah, nggak mau seperti itu, Kang Ahmad radikal, nggak boleh itu, Kang Ahmad udah terpapar radikalisme, harus terjadi intoleran misalkan, nggak mau seperti itu. Nah, bisa diterima ya pertanyaan sensitif seperti ini. Jadi tergantung dulu, lihat dulu organisasinya, organisasi apa. Kalau misalkan organisasi apa ya pengurus gereja, misalkan mana mungkin orang Islam jadi pemimpin gereja. Nah, tergantung konteksnya. Jadi kita jangan kaku, jangan terlalu baku lah. Fanatis apa ya? Bukan fanatis. Jadi mutlak kalau misalkan orang mencuri itu harus dipotong tangan misalkan. Ya tergantung dulu mencurinya siapa. Kalau orang yang mencurinya karena nggak mampu berarti bukan berarti harus dipotong tangan, tapi harus dikasih uang. Kalau yang nyurinya anak-anak berarti dia itu harus dididik gitu kan. Tergantung konteksnya, jangan sampai kita kaku gitu. Saya Yayah Ramawati dari kelompok izin bertanya, misalnya kita menjadi pemimpin, nah mana yang harus dipilih untuk diajak kerjasama dalam kepemimpinan kita, orang yang sudah dekat sama kita dan tahu segala hal tentang kita, namun dalam organisasi tidak begitu memadai, atau mau pilih orang yang baru kita kenal, belum diketahui sikap dan kepribadiannya, namun memiliki skill yang memadai dalam berorganisasi. Ya kalau itu mah tergantung orangnya ya. Apa yang kita cocok, kadang kan kita itu dalam bekerja itu harus memiliki chemistry, Kadang kita itu semangat dengan orang itu, walaupun dia itu tidak bisa apa-apa, hanya sebatas menemani kita, ya nggak apa-apa. Kita yang tahu bisa mengarahkan dia, itu kan artinya pemimpin kan, bisa menggerakkan orang lain, bisa mencetak anggota yang kurang baik menjadi lebih baik, bisa mencetak anggota yang kurang pintar menjadi pintar, itu mestinya pemimpin gitu. Itu mah tergantung konteksnya juga. Kalau misalkan orangnya nggak bisa diajak kerjasama, kalaupun pintar gimana coba? Kalaupun dia tuh paham nih organisasi, desain organisasi itu bagus, apa namanya gitu misalkan, tapi nggak bisa diajak kerjasama, malah dia tuh ingin mencari keuntungan dalam organisasi itu. Nah itu tidak baik menurut saya. Jadi carilah orang yang mau, gitu intinya, yang mau. Apalagi orang yang pintar, berorganisasi, ya dekat dengan kita, ya dia mau, wah udah itu pilih. Kayaknya ini nggak akan dijawab semua ya, mohon maaf karena kebanyakan mungkin ini pertanyaannya, ya intinya seperti itulah. Sekarang udah 12.15 karena keterlambatan saya, mohon maaf. Tadi ini susah nyambung sinyalnya, mungkin apa ya, kuota saya disebut habis, enggak ada, baru isi ulang karena bulan muda kan sekarang. Untuk pertanyaan
Mungkin suatu saat kita bisa berdiskusi bersama dalam forum yang berbeda. Mungkin Sepertinya Kak Ahmadnya keluar room ya. Bentar. Ya teman-teman, semua bisa ditangkap tadi materinya yang disampaikan Kang Ahmad. Bisa teh. Insya Allah bisa. Oke, untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti ya dijawab sama Teteh Akang Mentor Idaman. Nah, sambil menunggu. Oke. Assalamualaikum Kang Ahmad. Udah masuk lagi? Oh, ada ya. Kang Ahmad. Bentar ya. Kang Ahmad, suara saya terdengar? Oke, kita tunggu dulu ya sebentar. Ini Kang Ahmad baru gabung lagi di room. halo. Halo, Kang ada? Ada. Ini aduh. Ya. Sinyal. Maklum. Kang tadi terima kasih telah menyampaikan materinya. Tadi sudah bisa ditangkap katanya untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti insya Allah dibantu oleh Akang Teteh Mentor Idaman Kang untuk menjawab. Ya, Mentor Idaman. Terakhir Kang ya Mentor Idaman, bukan Mantu Idaman. Ya Kang, silakan untuk memberikan closing statement. Ya beberapa katalah 2-3 menit sebelum nanti kita akhiri roomnya. Oh iya. Jadi intinya pada kesempatan yang berbahagia ini dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, jadilah diri sendiri dan bentuklah jiwa kepemimpinan itu oleh diri sendiri. Jangan sampai keberadaan kita dalam suatu lingkungan tidak ada guna dan tidak ada manfaatnya. Karena orang yang paling baik itu adalah orang yang berguna bagi lingkungannya. Jangan sampai adanya kita itu dianggap tidak ada. Keberadaan kita harus mampu menciptakan kepercayaan bagi orang lain. Ketika kita sudah dipercaya sama orang lain, jadikan kepercayaan itu untuk menjadi wasilah bagi kita dalam mengembangkan diri kita, dalam menempa diri kita. Karena manusia kalau misalkan tidak ditempa dengan kesusahan, dengan kepusingan, itu hasilnya jadi manusia yang biasa-biasa saja. Seperti itu mungkin kurang lebih. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Ahmad. Sebelum penyerahan sertifikat, mungkin kita foto bareng dulu ya. Ya, gimana ini foto barengnya? Saya bingung. Foto barengnya. Silakan bergaya, bisa on cam semuanya, akan datang peserta. Oh, aduh. Banyak ya pesertanya? Ya, banyak alhamdulillah. Ini ada beberapa yang tidak gabung juga.
Wah, itu pelanggaran itu. Mungkin karena sinyal. Sinyal sepertinya. Pura-pura sinyal Ya, jelek. tim. Ya. Biasa dalih sinyal. Siap tim ini ya, tim dokumentasi. Iya. Tim dokumentasi siap, halo. Teh Yus. Siap, Teh. Ya, siap sok Teh, mangga dikasih aba-aba. Sampai 8 slide ya. Iya. Baik teman-teman. Ya, Kang Tete, kita mulai dari slide pertama. Mulai ditahan ya senyumnya. Oke, untuk slide pertama 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. Untuk slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga. Untuk slide ketiga 1, 2, 3. Untuk slide keempat. Baru, semoga di lain waktu bisa berjumpa, bermuajahah secara langsung ya bersama rekan-rekan santri yang lain. Terima kasih. Saya selaku moderator pamit. Saya serahkan kembali kepada MC Teh Silmi, mangga. Ya, atur nuhun Kang Ahmad yang sudah memberikan materi yang luar biasanya, dan Teh Mel juga yang sudah memandu acara pada malam hari ini. Ya, hadir, apakah suara saya terdengar, Teh Mel? Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Terdengar, Teh, jelas. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada sedikit oleh-oleh untuk Teh Mel kepada operator, boleh ditampilkan. Baik. Piye iki, baik? Hah? Ini apa? Nah, hatur nuhun Teh Mel yang sudah memandu pematerian kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada panitia dan operator yang sudah menampilkan, boleh ditutup kembali. Nah, selanjutnya nih, karena masih ada waktu, kepada Akang Teteh Santri baru yang mau mereview materi tadi, siapa boleh langsung mengacungkan tangan atau langsung menghidupkan mikrofonnya. Saya Teh. Ya, boleh jangan lupa perkenalkan nama dan asal kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Inen Jilianto dari kelompok 8 Imam Alakoni. Jadi di sini itu saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Akang ya. Jadi di sini pertama itu ada kepemimpinan, definisinya itu ada beberapa definisi. Yang pertama itu ada kecakapan dalam mempengaruhi orang yang dipimpin. Kemudian yang kedua itu ada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, bawahannya atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian kepemimpinan seni, kepemimpinan juga bisa disebut dengan seni dan kecakapan mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini itu ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan personal, kemudian yang kedua ada kepemimpinan non personal, yang ketiga ada otoriter, yang keempat ada demokrasi, yang kelima ada kepemimpinan kebapaan, kemudian yang keenam ada alamiah atau yang kayak bersifat kodrati seperti itu, bawaan dari lahir. Nah, jadi pemimpin itu bisa jadi adalah peran, dan juga pemimpin itu bukan status, bukan jabatan, bukan kedudukan, dan tidak memerlukan otoritas. Seorang pemimpin itu harus peka terhadap sikon atau kondisinya gitu ya. Yang pertama itu ada tentang komunikasinya, kemudian ada latih dan didikannya, kemudian ada motivasi, kompeten dan bermotivasi. Kemudian ada memenuhi standar, atau jika suatu anggotanya memenuhi standar atau apa ya, bisa dikatakan lebih dari anggota orang lain, itu bisa jadi diberikan reward atau sebuah hadiah untuk apresiasi gitu. Kemudian jika
anggotanya menentang, maka anggota tersebut diberikan hukuman. Kemudian di sini ada juga dilayani. Nah, ada beberapa pengertian manajemen juga di sini. Misalkan manajemen yaitu seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi menurut Dr. Kartini atau Kartono, usaha serentak dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian ada dari GR atau GR Terry, sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada fungsi manajemen. Fungsinya yang pertama itu ada planning, itu adalah perencanaan, kemudian ada organizing atau fungsi organisasinya, kemudian ada actuating atau directing, yaitu penghargaan atau reward, kemudian ada controlling atau pengendalian. Berikutnya di dalam manajemen itu pastinya ada beberapa sumber daya atau misalkan 6M. Yang pertama itu ada man, yaitu manusia. Yang kedua ada money atau uang. Yang ketiga ada metode yang digunakannya. Kemudian yang keempat ada machine atau mesinnya, yang alat untuk digunakannya, dan ada market juga. Nah, kepemimpinan itu lebih banyak seputar manusia atau man. Namun pada dasarnya di Indonesia sendiri kepemimpinan di sini tuh lebih banyak berbicara tentang man dan juga money. Kemudian di sini ada pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, seperti itu. Mungkin seperti itu saja Teh dari saya. Ya, Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diberi tepuk tangannya untuk Teh Ina. Terima kasih yang sudah mereview materi pada malam hari ini. Alhamdulillah, acara demi acara telah terlaksana dengan lancar. Selanjutnya, saya selaku MC mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada